Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, para pemirsa, para santri dan santriwati, para pendengar setia channel Kak, ini KLF ini lagi channel Yayasan Al-Majidiyah, yang mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bisa kita mengisi hari-hari kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara kita mengisi kehidupan kita adalah dengan kita belajar. Ini juga belajar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Para santri dan santriwati di rumah, kita masih dalam situasi libur. Jadi kami harapkan di rumah juga banyak-banyak belajar, membaca, menghafal Al-Qur'annya, ulangi hafalannya, supaya nanti begitu masuk hafalannya sudah lancar, mantap, dan tentunya sampai target. Baik para pemirsa, para santri dan santriwati, kembali kita pada pagi hari ini melanjutkan kegiatan kita seperti biasa, yaitu ngopi ya. Ngopi diberikan judul oleh ketua ini, yaitu ngaji online pendidikan Islam. Ngopi lagu ndrak kupin tadi, ndrak. Mana ini ndak? Ini anak ini kelep ini panitia tadi malam ini ndak dikasih paku di bawah ini. Mana yang lain tadi ini Gozi Gizi ini hilang. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Sebelum kita mulai, saya mengajak kepada kita semua, sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, dan berbagai macam nikmat lainnya yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat itu kita bisa mengisi hari kita, bisa mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah, baik kepada sesama manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan bersama kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para santri dan santriwati yang berbahagia, insyaallah izinkan saya pada kesempatan ini untuk melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan yang lalu, yaitu masih dalam pembahasan tentang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana
di pertemuan yang awal, syirik itu sudah kita baca bahwa syirik itu terbagi menjadi dua. Ada yang kemudian yang pertama itu menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang disebut dengan asyirkul akbar, syirik besar. Ada bagian yang kedua yaitu disebut dengan ar-riya'u bil a'mal. Itu ketika orang itu pamer, ketika orang itu ingin memperlihatkan apa yang dia ingin perlihatkan kepada orang lain, maka di waktu yang bersamaan orang itu dikategorikan dalam keadaan orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjutannya di sini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, melanjutkan hadis yang kemarin yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar atau membalas amal perbuatan hamba-hambanya pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap hambanya itu yang dulu ketika hidup di dunia itu pernah riya terhadap siapa yang dia tujukan untuk riya itu, maka Allah perintahkan, silahkan cari orang itu, apakah kalian akan mendapatkan balasan dari orang yang pernah kalian riya terhadapnya. Baik para pemirsa, para santri dan santriwati, sampailah kita kepada hadis berikutnya, masih menjelaskan tentang penjelasan riya ya. Di sini hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi jami'il muslimin fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala rubba sha'imin laisa lahu min shaumihi illa al-ju'i wal 'atash. Atau dalam riwayat lain mengatakan rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Jadi begitu banyak orang yang berpuasa, akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari puasanya itu, melainkan hanya lapar dan haus saja. Nah, ini juga bagian dari pembahasan kita tentang riya'u. Kenapa disebutkan dengan puasa? Ya, karena bisa jadi di dalam berpuasa itu juga, karena puasa itu termasuk ibadah kan. Jadi tidak menutup kemungkinan, bukan hanya puasa, dalam sholat, haji, zakat, sedekah seperti yang sudah kita contohkan kemarin itu, semua hal bisa kita riya. Semua hal bisa kita terjerumus dalam keadaan atau dalam kondisi riya itu. Maka di sini disebutkan contoh yang sangat populer lah begitu ya, kena puasa, kadang semendak tak puasa ya kan. Jadi diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba shaimin laisa lahu min shaumihi illa al-ju'i wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, sekali lagi, namun tidak ada yang dia peroleh, tidak ada yang dia dapatkan kecuali hanya haus dan lapar. Kenapa demikian? Karena di dalam berpuasa kadang-kadang orang itu betul dia berpuasa, menahan diri dari makan dan minum, tetapi kadang-kadang juga
Di samping itu dia barengi dengan perbuatan-perbuatan yang sehingga dapat membatalkan pahala puasa itu. Sehingga dari terbit fajar sampai terbenam matahari dia puasa, menahan diri dari makan dan minum. Tetapi dia tidak menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang justru bisa membatalkan pahala puasa itu. Contoh, dia puasa tetapi senang membicarakan aib orang, kan begitu. Sehingga walaupun dia mendapatkan atau dalam kondisi saat berpuasa, tetapi dia barengi dengan hal-hal yang demikian tadi, maka bisa membatalkan pahalanya. Nah, itu disebutkan di sini, ilal ju'i wal atash. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Dan betapa banyak juga orang yang sholat tetapi justru dia itu tidak mendapatkan pahala dari sholatnya, kecuali hanya dapatkan kelelahan saja, dengan sebegadang kan. Sholat dia betul banyak dia sholat, tetapi kadang-kadang dia tidak memperhatikan di dalam sholatnya itu hal-hal yang bisa membatalkan pahala sholatnya, riya kepada orang lain dan lain sebagainya. Yakni dijelaskan di sini annahu idza lam takunis salatu was-shaumu liwajhillahi ta'ala fala thawabalah. Yaitu sesungguhnya apabila salat seseorang atau puasa bukan semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, fala thawabalahu, maka tidak ada pahala baginya. Jadi percuma saja kita berpuasa. Puasa, sholat, ibadah-ibadah lainnya itu percuma kalau kita tidak semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus berhati-hati ini. Saya mengajak kepada kita semua, saya terutama, kita memperbaiki ibadah kita, terutama di dalam sholat. Jangan sampai kemudian sholat kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita memiliki sifat riya, sifat mencari selain keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kalau para ulama tasawuf itu mereka atau beliau-beliau itu cenderung lebih takut mengerjakan ibadah daripada mengerjakan dosa. Kenapa demikian? Kan kalau kita lebih takut kita mengerjakan dosa daripada ibadah, karena kita yakin bahwa ibadah kita akan diterima, padahal belum tentu. Sementara dosa kita takut, tetapi berbeda dengan mereka, orang-orang yang dekat hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, para kekasih Allah. Para ulama tasawuf itu lebih takut mereka itu melakukan ibadah daripada mengerjakan dosa. Kenapa? Kalau mereka berdosa, melakukan dosa, mesti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah jelas akan dibalas. Tetapi kalau mereka beribadah, khawatir apakah sholatnya itu diterima atau tidak, puasanya itu diterima atau tidak. Maka itu sifat yang seperti itu perlu juga kita tanamkan sebetulnya. Jadi kekhawatiran kita jadi timbul sifat khauf dan roja. Jadi rasa takut ada ketika kita melakukan ibadah. Takut kenapa? Takut kalau ibadah kita itu tidak diterima. Di samping itu ada juga roja kita. Apa itu roja? Harapan. Samping kita takut sudah kita penuhi rukun dan syaratnya, kita berusaha bersihkan diri kita dari hal-hal yang dimurkai dan tidak dicintai oleh Allah, dari sifat riya, sifat sum'ah dan lain sebagainya, itu kita berusaha bebaskan diri kita. Maka ketika itu ada timbul satu harapan
roja, sifat roja tadi. Karena kita sudah selesai, artinya sudah mampu kita bilang memenuhi rukun dan syaratnya. Nah, di samping kita khauf tadi, rada rasa takut ketika beribadah, maka ada satu harapan juga, mudah-mudahan sholat kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu tadi, rukun dan syaratnya sudah kita penuhi. Ya. Sehingga tidak ada orang sombong walaupun dia sudah sholat. Sifat sombong itu insya Allah akan menjauh dari kita. Kenapa? Karena kita takut. Selama ini kebanyakan kita menganggap bahwa sholat kita itu benar, sehingga timbullah sifat sombong. Kalau dua sifat itu kita tanamkan dalam kita beribadah, setiap beribadah, maka sifat-sifat yang tercela itu bisa terhindar dari diri kita. Nah, itulah dia. Karena tidak ada orang yang bisa meyakinkan kita bahwa sholat kita itu akan diterima. Itulah sebabnya mereka, para ulama tasawuf itu lebih takut mereka itu melakukan ibadah. Takut kenapa? Takut dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa itu ya. Perlu kita tiru. Yakni lam takunis salat idza lam takunis salatu was shaumu liwajhillahi ta'ala fala thawabalah. Apabila salat atau puasa atau ibadah kita kerjakan bukan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pahala baginya. Kama rawa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Sebagaimana yang diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Matsalul ladzi ya'malu lirriya'i was-sum'ah kamatsalil ladzi yamla'u kisuhu hasan." Jadi Rasulullah SAW menggambarkan perumpamaan orang yang beramal atau perumpamaan orang yang berbuat, melakukan suatu perbuatan tetapi dibarengi dengan riya was-sum'ah, kamatsalil ladzi yamla'u kisuhu hasan. Seperti perumpamaan orang yang kemudian punya kantong tetapi kantongnya itu penuh dengan kerikil, dipenuhi dengan kerikil. Tsumma yadkhulus suqa liyashtariya bih. Lalu setelah penuh kantongnya dengan kerikil tadi itu, pun lalu jek pekan, lalu belanja jek pekan. Liyashtariya bih. Dia membeli sesuatu di sana. Fa idza fatahahu quddamal ba'i fa idza huwa hasa. Maka tatkala dia sudah sampai di depan penjualnya, lalu dia buka kantongnya itu, ternyata yang keluar adalah kerikil. Kerikil sogon, bukan uang. Fa idza huwa hasa wa duriba bihi wajhu. Lalu penjual itu kemudian melemparkan kerikil itu ke wajah orang yang itu. Nah, itulah ibaratnya, gambarannya orang yang berbuat, dia beramal tetapi dibarengi dengan sifat riya tadi. Seperti perumpamaan orang yang kantongnya itu dipenuhi dengan kerikil, kan tidak ada gunanya. Kerikil dibawa ke pasar, dia mau belanja, belanjanya kan pakai uang, bukan pakai kerikil. Itu ibaratnya. Ada dapatnya barang yang ingin dia beli? Tidak ada. Kenapa? Pakai kerikil. Sama begitu juga dengan ibadah kita, amal kita yang kita lakukan dengan dibarengi dengan riya itu, maka fala thawabalah. Baik para pemirsa, para santri dan santriwati, ini masih kita membahas tentang hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada lembah kemusyrikan. Ini juga penting untuk kita baca, kita dengar, agar sama-sama kita bisa memperbaiki diri kita, menjauhi diri kita dari sifat-sifat tercela tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, melindungi kita, dan menerima segala macam ibadah kita, agar ibadah kita ini tidak sia-sia.
Amin ya rabbal alamin. Para santri dan santriwati, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan, insyaallah. Kita akan bertemu pada hari-hari selanjutnya. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan di hati kita semua. Saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah